santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri sekalian, karena ini adalah malam kebahagiaan bagi kita semuanya. Hari ini tanggal 22 Oktober 75 tahun yang lalu, resolusi jihad itu dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk melawan para penjajah Belanda yang kembali ke Indonesia. Yang kemudian setelah hari itu, pada tanggal 10 November terjadilah peperangan yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Maka sebenarnya para santri harus semangat. Santri harus semangat karena hari ini adalah hari kita. Saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang masih belum jawab, saya doakan diputus sama pacarnya. Si Amin berjadi pacar katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Huwallahu alladzi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiz ziham wa ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati, sekaligus saya banggakan kiai kita, guru kita, Adinda Kiai Haji Nasiruddin MSI beserta Ibu Nyai. Mudah-mudahan Adinda senantiasa istiqomah di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umurnya berapa, Mas? Umurnya 37. Dulu seusia beliau saya pas lagi lagak-lagaknya. Oh, saya mantan artis saya, tapi gagal casting. Iya, siapa yang nggak kenal saya di Bandung? Oh, salah satu penyiar paling ditunggu setiap pagi dengan suara yang masih bagus seperti hari ini. Perempuan mana yang nggak suka sama saya? Perempuan yang pernah menolak sama saya itu sampai hari ini alhamdulillah dia. Aku tidak nikah sama abang. Kenapa? Kalau tidak sengsara seumur hidup sama abang. Saya bersyukur malam hari ini mengingatkan kembali bahwa 34-35 tahun yang lalu saya sama seperti kalian para santri, ngaji bareng, nyuri ikannya teman. Iya, jadi saya kalau ingat kalian, lihat kalian pengen mondok lagi, saya pengen nyolong sandal. Orang tua saya pengapura abah tanang mondok tak oleh. Ayahanda saya, orang tua saya, Abah Murad beserta Umi, keluarga besar Pondok Pesantren Modern Nurul Amin. Inilah pesantren. Nah, saya ceramahnya nggak lama ya, karena suara saya mahal. Menghina kiai.
Karena ceritanya begini, saya tadi siang itu sudah cerita sama Kiai Nasiruddin, saya mengisi acara di Kejaksaan Negeri Pontianak. Kalau saya jelaskan pun nggak paham. Tapi saya jadi teringat, ternyata memang santri itu adalah makhluk super. Santri itu mau penyakit apapun dia kebal. Tidak disebut santri kalau tepani penyakit rak-rak. Itu penyakit wajib itu. Aduh. Jauh mal. Hari kiai Joko cuy jamal. Maki saya badai lah mal. Harap tepani kopi. Ya itulah santri, Pak. Saya cerita santri begini karena saya bukan sejarawan tapi saya penutur sejarah. Inilah uniknya orang Indonesia, orang Kiai Nasir. Santri itu bukan bahasa Arab, tapi pondoknya itu serapan dari bahasa Arab. Pondok itu terambil dari bahasa funduk, artinya hotel. Itu mah hotel. Ya funduk itu hotel itu. Ini udah foto saya kan? Masya Allah. Saya kagum dengan kegantengan saya. Nah Ustaz, yang agak kurang ganteng minggir. Ya pondok itu terambil, terserap atau serapan dari bahasa Arab, fundukun, hotel. Tapi saya bingung, jadi lembaga ini meninggal hotel, aku jangan funduk. Tapi yang aneh, ketika ada kata pesantren, pesantren itu kata dasarnya santri, terambil dari bahasa Sanskrit yang berarti sastri. Sastri itu artinya manusia-manusia yang mau hidup di jalan Tuhannya berdasarkan kepada kitab suci yang menjadi pegangannya. Maka saya yakin kalian adalah ahli-ahli Quran. Amin. Karena santri itu adalah sastri. Maka sastri harus menjadi cantrik. Bukan cantik ya, cantrik. Cantrik itu artinya orang yang patuh dan ta'zim kepada gurunya. Maka santri memiliki kewajiban untuk patuh kepada aturan-aturan Allah Tuhannya dan patuh kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Kiai Nasiruddin. Itulah santri Nurul Amin. Tepuk tangan boleh? Tapi kalau besok saya hitung per tepuk tangan. Jadi orang Indonesia ini memang serba luar biasa, menggabungkan antara bahasa Arab dengan bahasa Sanskerta. Funduknya berasal dari bahasa Arab, santrinya berasal dari bahasa Sanskrit atau Sanskerta. Ya. Karena orang Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan. Coba kalau ditanya sama mbahnya, "Denakku ya apa, Cong?" "Sepeda motor." "Oh, Honda." Padahal naik sepeda motor, tapi mbah kita bilangnya Honda, udah salah ngotot lagi. Tanpa aku lenganku Yamaha, iya Cong, Honda Yamaha. Ini salah ngengkel lagi. Tapi itulah Indonesia. Tapi orang Indonesia yang memang mayoritas Muslim, sekian persennya adalah santri. Saya bangga menjadi santri dan saya cinta sama kalian. Ya Ustaz siapa? Namanya siapa? Ustaz Nur Hasan ini nggak bisa pulang ke Madura gara-gara sangarangnya. Kenapa ada sarangnya? Boleh. Kita jadi santri itu orang paling enjoy di dunia. Nggak usah khawatir jadi santri. Saya naik pesawat luar negeri pakai sarungan. Iya cuy. Tahu zaman. Nggak malah bocor-bocor saya. Saya bangga dengan santri, Pak. Karena santri itu adalah makhluk Tuhan yang paling luar biasa di muka bumi ini. Hidupnya sehat, makanannya sehat.
Gimana nggak sehat? Tahu sama tempe. Dan itu non kolesterol. Bener, hasilnya aja malu. Lempo-lempo. Kenapa malam hari ini saya berbahagia? Sekitar berapa tahun yang lalu saya diundang ke Denpasar, Bali. Saya disuruh ceramah ngisi di salah satu perusahaan asing joint venture dengan orang Indonesia. Ya, tapi saya pakai sarungan. Jangan pandang sarungnya, cuy, isinya. Apa ya? Oh, itu punya ina tulit mulai kak. Nyampe ke Denpasar Bali, itu di Denpasar Bali itu kan bahasa Inggris semua itu. Bingung saya. Aduh, baca apa di mana? Udah ketemu akhirnya sama sopir, karena saya udah bilang sama drivernya, Mas, nanti kalau sampean ngelihat orang dengan penampilan aneh, itu berarti saya. Yang seperti apa Pak? Ya udah, saya pakai sarungan. Saya yakin di Bali ini nggak ada orang yang turun di bandara pakai sarung. Saya turun kemudian kaget karena mobil yang nunggu saya itu salah satu mobil buatan Inggris namanya Rolls Royce. Dengan harga kurang lebih 14 sampai 15 miliar. Dinoreng penindi. Problem terjadi. Saya mau nanya gengsi, Pak. Ya santri ini kan kadang-kadang gengsinya tinggi. Labung kita temu. Labung kita temu. Ini kan mobil mewah. Monggo Pak Yai, ji monggo. Cengin tak tahu labung. Apa ke monggo tau begini. Hari ya sampai sepuh si monggo. Monggo pinara Yai, ji monggo. Ji jenengan mboten napa-napa Mas. Cek. Tapi tanah ngarage menteri kena. Romane kena. Ini betul itu. Keluar ke atas. Allah, ceci santri kau tunggu bentar. Malet temu saya cek buku. Aku wabi saya. Oh, kalau seperti ini harganya berapa Mas? Ya, katanya sih antara 14 sampai 15 miliar. Oh, kalau saya masih bisa beli 10 kayak gini Mas. Kaget yang sopirnya. Maksudnya Pak Yai, cubudian. Sebutin mau nezoki benih. Itulah kita. Kenapa malam hari ini saya bahagia, bangga ketemu dengan kalian? Karena saya pernah sama dengan kalian. Suruh ngapalin mahfudot susah, suruh setoran imriti susah. Memang tidak iya. Saya ingat persis itu, Pak Ustadz. Saya ingat waktu guru saya itu setoran imriti. Saya ini salah satu santri terpintar waktu itu. Benar, tapi setelah ketemu kalian jadi bodoh. Jadi saya punya ustadz itu, saya ingat betul namanya Ustadz Umar Faruk. Wah, kalau ilmu nahunya luar biasa. Senangannya ini apa? Apa kuping? Bukan yang pakai bulu ayam. Keroker. Tapi kulit lakarannya pakai bulu najam. Lagi ke Umar Faruk. Selesai setoran saya ngibahin bulu najam. Zen, Jin, Yai, Alfia, Jin, bagi begulan, karo kopeng. Kan ini sebaik kanan, tadi gue ngapal kanan. Mari, kan tak buatan kerungo, nggak mungkin kedengar sama Pak Yai, karena Pak Yai sibuk dengan kergoker. Nah, itu saking senengnya. Lanjut, tinggi. Panda mare, nggih sampun ya wes. Mon lain kok nyetel kaki. Aja tanggil muji. Itu limited edition itu. Itu edisi terbatas hanya untuk saya itu. Sampai manggen alhamdulillah albiar billahi ta'ala. Ya marga rocker.
Tapi malam hari ini saya mau pastikan sama kalian para santri, tetap banggalah menjadi santri. Tanpa para santri, Indonesia itu tidak akan pernah ada. Nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Nanti bagaimana nasib saya keluar dari Nurul Amin, gampang. Jangan pernah mengkhawatirkan pekerjaan, apalagi rezeki Allah. Jangan pernah khawatir. Kayak Nasiruddin ini 10 atau 11 tahun yang lalu mungkin. Kubu padi ini Pak, hutan. Benih congoco sampean Pak. Paling Saudi keladi dan kata. Oke, coba boleh lambaman lari dari mana Mas? Kubu padi. Cecingara, mulai dari Jagena Asaren, ring kubu padi cuma naman keladi. 10 tahun yang lalu Allah kirimkan seorang anak muda yang bernama Nasiruddin pulang dari pesantren, punya ide kecil, punya gagasan kecil, kemudian bikin ini, bikin itu. Dan Ustadz Nasiruddin waktu itu tidak pernah punya cita-cita besar, sampai kemudian pesantren ini menjadi sebesar ini. Yang hebat bukan hanya ide dan pemikiranmu, tapi semangat seorang anak muda yang bernama Nasiruddin tidak akan pernah membiarkan kebodohan tetap berkuasa di tempat ini. Maka atas izin Allah, setelah 10 sampai 11 tahun berjuang bersama orang tua, kemudian berjuang bersama masyarakat dan para pengurus pesantren, maka pondok pesantren Nurul Amin bisa kita nikmati begitu indah sampai hari ini. Lo sampean nggak tahu perasaan saya kalau datang ke sini. Ijam mal, toron mal, nggak takut ning beler. Macam saya nggak labu, engki apa mal, labu. Ya mau nggak mau turun, saya nggak habis pikir. Kayak Nasiruddin itu kok bisa bolak-balik di sini Pak? 10 tahun itu. Dan dulu belum ada jalan, ini bukan cuma jalan tikus nih Pak. Mau jalan tikus ku tak semua raja. Mulai jalan ada bangbung lah. Jalan Yotan kan Saudi cuma ada bangbung Pak, benang kolek. Itu musim lang kolek. Nah ini menjadi motivasi besar dari seorang anak muda yang bernama Nasiruddin. Maka berbahagialah dan saya berbangga. Tetapi saya doakan mudah-mudahan beliau tetap adab asor, tetap rendah hati, tidak merasa dirinya lebih baik, tidak merasa dirinya itu lebih pintar. Fitnah dan ujian itu biasa, Le. Iya, fitnah dan cobaan dari orang itu biasa. Kita diomongin orang itu biasa. Jangankan orang itu benar, jangankan orang itu salah, benar sekalipun kita mesti diomongin orang. Tapi kalau engkau sabar dalam hal ini, Allah akan mengangkat derajatmu. Enggak usah minta derajat di hadapan manusia, Allah yang menentukan semuanya. Teti santre cek takok tak ngakan. Mau lapar tadi, ya nyare. Santri itu harus punya mental yang kuat karena kalian dididik di sini, dididik dengan ilmu agama, dididik dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Saya berharap bahwa pondok pesantren modern Nurul Amin ke depan akan melahirkan manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi dai dan daiyah, menjadi ustadz dan ustadzah, menjadi pemimpin di tengah umat, dan yang akan berbahagia pertama kali adalah Kiai Nasiruddin. Bayaran termahal dari kalian untuk beliau itu bukan uang dari kalian, tapi doakan beliau agar beliau beserta keluarga dan seluruh keluarga besar Nurul Amin menjadi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat para santri bahwa ilmu itu tidak mudah didapatkan. Salah satu syarat diantaranya adalah biquwwatir rabithah li syaikhihi. Harus ada ikatan yang kuat antara santri dengan gurunya. Gurunya mendoakan kalian, kalian mendoakan guru kalian, maka insya Allah Allah akan menurunkan barakah di tempat ini. Ketika barakah itu turun, maka dengan mudah kalian akan menjadi orang yang alim dan alimah, menjadi orang yang abid dan abidah, menjadi anak yang salih dan salihah. Yang beruntung siapa? Orang tuanya. Yang sakit siapa? Kiainya.
Tapi kiai tidak masalah, kiai sulit tidak masalah. Ojen nak, iya, mau nocen ku ambu. Neser ya. Ya, mau baca kok kerja kaki dena. Luar biasa terketelan ya. Ya Allah. Jadi malam hari ini semangat kita sebagai santri. Tadi ada lagunya Hubbul Watan Minal Iman. Saya tidak ceramah banyak, saya cuma cerita bahwa kita ini harus bangga menjadi santri, Pak. Santri itu pasti dibutuhkan oleh siapapun, setiap waktu, setiap saat, dan bahkan di setiap zaman. Nggak usah khawatir disebut santri ketinggalan zaman. Itu buktinya tadi. Wah, pembawa acaranya berapa bahasa itu? Wah, berarti yang kena bahasa alam gaib kayaknya. Ini luar biasa, Pak. 5 bahasa. Tapi jangan lupa, walaupun kalian itu nanti pinter bahasa nak, jangan lupa bahasa Madura yang halus. Si halus, sebagus. Supaya sampean anda basur. Sebab mun bahasa Inggris atau bahasa Arab, pakun, taube. Mun bahasa Madura kan obe kapi. Mun padi kita iketam ya as juga pandai anu juga. Habis itu diangkut jadi laas. Jadi gebeh. Setelah itu ditumbuk, kemudian disebut beras. Setelah beras, kemudian yang patah-patah benih beras kok melokok. Oh boleh. Lagi pandai masak tadi, nasi. Masak lecak kedua tadi, rajin. Masak agak gerah tadi. Apa kok? Lo pak kebaik bahasa tadi dia gitu. Kamu di mana? Gerah, icemur, tadi karak. Pani goreng tadi nangkinang. Iya, ring Madura. Banyak bahasa nah. Angguan. Kenapa harus belajar bahasa Madura sing halus nih lho? Anapa mi wajib mun santri, terutama seorang Madura wajib bahasa Madura sing halus. Lambe. Abah gula ni kesami santri. Abah gula santri. Penakan gula ngarabadi gitu. Nah, aja. Jangan tak bentar berdua kok gitu. Jadi sultan beda. Atau Kang Arab mau judi kok? Oke, menakan gula kali. Ti lambek cepot abah gula, beda telok santri nyaman apa deh? Situngannya masalam, 2 kalam telok jelang. Ini kecilnya abah gula. Saya kan lewan, cuma jodoh gimana? Udahlah tadi bini mulai. Mana kenapa karena Japan le karena ani pagila siya motoran di Pontianak benikan baik kan kau coba atau kota pala bede ilmu kiai ilmu apa man anu terabi ini boh kono serat ini kapan kau tibi man cici sianya si telur nih kaba kalam salam benjelam pengalih ngalih kolam di kiai. Jadi ini kau kerja maklum santri, din santri mana? Kemarin kena beda nggak kerja? Saling tulis, saling ketek, saling singgol, tak sama. Ya kalau saya dulu di pesantren sama Pak, waktu saya di Kudus itu, padahal kalau di Kudus itu lebih debil Pak. Artinya tukang pecel di santri, udah Pak. Tapi kalau Surabaya paku nak kerja. Tidak tanya lagi kalau begini, ini pakai kerja coba nak kerja kan? No. Kemudian esok kembali pada cerai tanah. Loh, makin. Sampian terus masuk surga lantai sana boleh. Bisa masal lebar gula ada. Lantai sana apa? Jauh-jauh berrajin lah. Lo kalau dicencing kita dari Pak Polo pasti naki. Wajah begitu, itu bahaya ya.
Itu cerita gila sama zaman jelam salam kalam pengalih kolam ini kelakon agejo dan ini kasih nyampat kenapa sih nyampat apa sih dibawa sama celot tanah yang tak lagi ke atas tahun yang cegiain di atas pengapura tanya kimi pakai jangan melolo lam patolnya kepi sehingga di nyaman Allah kenapa ada salam jalam kalam engki kiai ngono apa beneran aku dia engki boleh aku teman celot kena atau le engki di malam setin atanya ke salam pun dia salam setin dia setin apa lam atau lihat ke jalan di malam setin juga setan kalam dia pas setin kapi kena setin mata jadi kebahaya lah kan pada tinggal makrifat itu bikin aja pementer bahasa Arab pebelak bahasa Inggris bahasa cangcing dong pada kan saya ngapa alim bahasa Madura nak mau orang Madura selain ke Madura ke bunten tak wajib tak kau kena kebikin lah ini kebahaya kula mana yang cerita almarhum abah menikah kula akhirnya belajar alhamdulillah atas izin Allah kula ini saya ajar bahasa menikah dari abah dan kula karena kula nang mondok itu kan dia mondok nang Madura kula mondok ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, ke Jakarta jadi hasil kan macam nikah modis kan apabila boleh silahkan lah iya santri itu harus punya jiwa dan semangat yang kuat untuk belajar. Jangan pernah merasa ya Allah susah benar cari ilmu. Ya iya memang cari ilmu itu susah. Jangan nyari ilmu nyari kotor ya repot. Setiap orang yang nyari ilmu mereka mak mungkin cuma orang yang ngaji ta'limul muta'allim itu salah satu syarat di antara yang 6 syarat para pencari ilmu itu kan harus sabar. Muntah sabar tak bisa santrena kudu sabar kiai na kudu sabar mun ustadz tak sabar insyaallah sekolahan bubar pan karena mun santri penikat mun kiai na ben kurang penikat tak sabar kiai pas-pas sing ngajar pan gaji tak cair pamerengot wala beda man ring kemana sekolah ring tuana kudu sabar lagi ring tuana panana ni tobi pasti kiki mak teti kiai mereka bere mak saya pernah diprotes sama ibu-ibu wallah rabbul haq Pak Kiai kenapa para ustadz dan para kiai itu banyak istrinya kulit habis saja jawab kira ya iya jawab kulit tak nemu jawaban tak jawab todus betul akal kulit. Kiai itu adalah orang yang dekat sama Allah bu terus ya yang namanya orang dekat sama Allah apa-apa haram mau cari hiburan ke bioskop haram mau main-main ke haram mau pelesiran ke luar negeri haram yang gak haram cuma satu nikah maka jangan aneh kalau misalnya kiai itu istrinya lebih dari satu karena itu satu-satunya hiburan yang paling halal baca tes-tesan ge gua lagi pelutas sebelah naro lagi pakai Roma pokok senapa gede teh lima bang nyari apa lagi sama jelek Karla tambah larang dia wah bode ilmu hebat gratis tak bisa jangan tanya gitu pas bisa nih sepo pada kata rembut gampang mal
Gampang, so aja bini na tarin mo, bini sa tuwa tarin mo, bini boleh, saya kabala. Iya mo na kabala, kertap kapi. Napasal jajal ba murad? Billahir esasa. Kulo nih kama. Diri karena akhirnya kuliah setelah setahun hampir menjelang tahun 90, kuliah ngambil kelas tahasus. Dan kelas tahasus itu banyak hal yang saya pelajari, termasuk bagaimana caranya kalau suatu hari saya jadi ustadz, saya jadi kiai agar istri saya tidak marah-marah. Ternyata apa yang saya pelajari itu salah semua. Kula ceramah mulai tahun belum itu, berarti makin 30 tahun. 30 tahun belum tidak. Dan zaman saya masih muda, ya sekarang masih muda sih. Buat kaki tak tahu. 30 tahun, 33 tahun saya jadi dai. Tapi saya ceramah itu paling lama 1 tahun Ustaz. Saya tahu 1 tahun saya berhenti. Kenapa berhenti? Karena setelah saya perhatikan istri saya yang nggak pernah belajar ceramah, kalau ceramahin saya itu lebih pintar dari saya. Kulo mau ceramah cukup sejam. Ke Nasir paling ambil sejam. Jajal nyekarlah ceramah kaki Nasir ajam tamat. Kula mah, wala ba ada bini sampean. Setiap bini kula menikah, saya tak ajar dakwah, saya tak ajar ceramah. Kula ceramah sejam, bini kula bisa tahan 4 jam tanpa bernafas lagi. Kula tu titik, kula tu koma. Lepas dia pidatar. Dan lebih aneh lagi, cak lagi cak mana ke bini? Saya bahas pada saya menikah dengan istri saya 20 tahun. Alhamdulillah baik-baik saja ya, karena tidak ada masalah. Karena memang tak tahu. Saya sama perempuan itu paling takut bukan lidahnya, Mak. Telunjuknya. Aduh, kalau pernah aja neng mall. Ayo. Beni teku tanah lebih boleh teku tonjol. Jadi tak bangki so santri gue. Assalamualaikum abah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum pun tentu bagi saya kanan bagi saya kacer ini. Ayo. Beni teku tanah lebih boleh teku tonjol. Jadi tak bangki so santri gue. Assalamualaikum abah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum pun tentu bagi saya kanan bagi saya kacer ini. Atau kerjot kok kiri bang? Wah kalah. Karena gue repot nak tonjol bini. Mone lantor ni cong. Tonjol mone lantor cong. Ada tonjol kap. Aduh, ngarana bantu menyikar lari. Aduh, mulai lagu ke Nasir, takku pakuat. Saya tak mampu gulung goreng bini gitu mak. Pokoknya, aduh mati. Pokoknya, iya kok udah buang. Saya suruh ceramah di depan para profesor itu biasa. Saya menyampaikan mata kuliah umum di depan para doktor itu kecil. Tapi mau gula sorong, ya Allah. Ngadep bini gula panjangan tedong. Kalau berapa mana maksudnya itu? Jam 11 Mi. Iya kan biasanya jam 10. Lu kenapa garangan ban benokeron kan? Aduh cakil dia pada sampian. Akhirnya saya ngindar. Saya ditanya sama paman saya. Kata kau ke bini nah sampian tak paham. Bini kula menikah ujian bagi para wali. Kula menikah calon wali man. Ini kan todus. Maksudnya dong, oh, yang mulai sabar dari bini apa nih? Insya Allah terus detektif. Kan isanya maling bini apa nih kak? Kulang ngocak situ, nih bini lah 14.
Lu kira saya janam gitu. Aduh, apa pakai sampian. Enggak ngomong sih. Tapi tatapan matamu itu. Bagaimana gerimisan dia kan nasir. Tapi saya punya keyakinan bahwa santri itu Pak, orang yang paling sabar di bumi pada santri. Oke. Santri apa nih? Paling sabar. Karena anak gula makin nyantri. Jadi peleman dari pondokan. Pengaporan itu Pak. Ada apa dong? Dan kalau kita bisa baca kitab, kalau kita alim, loh, senyor kaki mondok alim siapa dong? Kaki aja cuma di kewajiban ngaji. Pinter alim itu bonus. Paham? Mun sampai alim pada kewajib, apa aku sakapir? Kan si alim cuma engkau. Ini mana boleh kejor ya kan? Jadi begitu. Alim itu tidak wajib, pinter itu tidak wajib, sewajib ajar. Karena ada bunuh Gusti Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Memang Allah. Enggak Allah. Oh kaki pada bentang pasien beri. Kula menika ngarukiah orang 6 lekor tahun Pak. Karena datang sengampak kula mulai ngerukiah. Tapi can bacaan kula bani Quran, sholawat. Tentunya akibat para ahli rukiah dulu, para pakar rukiah ketemu sama saya. Apa alasannya antum itu? Kalau ngerukiah nggak pakai Quran? Karena biasanya kita rukiah itu pakai Quran. Saya jawab satu. Kalau Quran itu siapapun bisa, termasuk syaitan itu bisa baca Quran. Iblis itu hafal Quran. Tapi yang tidak dimiliki oleh iblis itu satu, sabar. Mau apa di iblis sabar? Bade santri bade iblis pusapu. Waduh macam jagan, macam soro aja, macam. Ada iblis sabar. Setiap orang panik. Kenapa be Allah panik suruh maca salawat supaya ate lemes. Bila ada yang menikah lemas, insya Allah odin sabar. Menikah contohnya, ya nasir menikah. Udahlah ganteng, banyak besen apa nih? Banyak enja. Berarti, menikah saya rukiah gula, menikah non muslim. Bila rumah saya itu kalau mau didatengin orang, kalau mau rukiah siapapun saya terima. Pada bercerita gula pada saya waktu hari ulang tahun pondok pesantren sama Pak Kemenar. Kemun orang non muslim masuk ke rumah gula mak rukiah susah sih majur. Sebab bibitong iblis ini gula. Wan beda. Ini sakitnya parah ya Pak Jo, parah. Padahal biasa tinggal kepak bebas. Ini bayarnya berapa? Tunggu dulu, tergantung setannya berapa. Ya kan saya santri. Oh santri ini kebanyakan lah mah. Pinter tak pinter kena agak banyak. Coba. Jadi bagaimana bayarnya? Ya tergantung nanti setan yang keluar dari badannya anak ibu. Kepak juga lihat. Berapa Pak Ji? Ini baru 2 Bu. Oh, satu setan ya kalau yang kecil 100, yang agak besar 150. Lah saya dibudi agak sama Pak Abid. Allah. Padahal beres. Abahnya mana politik dagang mak. Ayo, kenapa dari kemasan dina? Ya pada kedagang gini loh. Ini terakhir. Ini sakit apa nih Pak Jo? Ini sakitnya berat. Ini berat maknya. Tapi semuanya sembuh. Pakai garansi. Kalau misalnya datang lagi, kalau datang lagi 10 tahun tidak bakal datang. Kalau seumur hidup, lebih mahal. Garansinya agak mahal karena seumur hidup. Ya kalau setannya balik lagi, ya tergantung saya. Oh jadi berapa Pak Haji? Ya 2.500.000 lah.
Nyari besi aja gampang mun santri ke. Ya, panggil Kiai Nasruddin. Silakan kami mohon kepada Kiai Nasruddin untuk memimpin pembacaan doa di kantor gubernur. 500. Coba kampung. sampai saking kebi sama cucu. Coba le berkat. Aja bang telur stok. Ngel-ngel ke kota. Insya Allah berkat haji raja. Aduh, nenek gue mau badir ya apa? Itu kan gajah deh. Kiai Nasir itu tahu persis. Santri itu potensinya besar. Santri pada hebat. Jadi jangan pernah malu jadi santri. Karena ada bunda Allah, sebakal yang kabi Allah mereka bersera. Orang seandi iman ke Allah, ben seandi ilmu. Terus juga kebitu. Kan tadi ustad baik, pelain kenangan. Wah, aing kula 2. Coba nun Mbah Murad, tak ada. Ceng benih Kiai Haji. Kita tetap boleh lagi bahkan. Kiai Nasruddin dipanggil ke kota. Pada yang terhormat Kiai Nasruddin kami persilakan. Oh boh, banyak. Lo kisah salaman terkere pale kan? Kulo pernah pengajian ke anu karena kulo tahun ini pengajian ke daerah Tanjung Saleh. Saya pernah ngakak. Jadi pola berdebat besar gitu. Nggak ada ya, kebetulan enggak. Jadi kulo bang turun di speed. Wah sedang di bansor. Pagar betis. Abu cok ranggarang kayak. Pagar betis dia orang. Ada orang nggak salah benar ya. Aduh sampai pagar betis tak salaman toleh amplop ya ini. Apa jalan menacung ya? Siapa ada kepala kerebes sih bang Mi? Nah ini, tadi begulanya biarkan biar begas saja. Oh Pak Kiai ini sesuai dengan perintah komandan. Komandannya kaki siapa? Engkau ini nagi ya ini. Agak pelorgan di tim mana orang bisa masuk. Untuk ada saya salaman, bila hilang bini ribut. Ini ketinggian kerja mana? Untung gitu. Empon lele pale tanah. Pale. Ngarang yang dinari dari kita, macam saya kapi tadi. Jadi sebenarnya begini, yang perlu saya sampaikan bahwa malam hari ini para santri Nurul Amin tidak perlu kalian berkecil hati karena Nurul Amin ini ada di sebuah kampung. Yang paling penting itu bukan tempat tapi kualitas yang dihasilkan oleh Nurul Amin. Apa mau kalian ngaji ke berenjut dah mak? Mun hasil ada. Pada pencarian lambat nak kan? Kulo waktu masuk nang Bogor tahun belum etoan. 3 bulan boleh berbahasa Indonesia. Di atas 3 bulan yang tidak berbahasa Arab ditakzir. Oh, kilaku panjaga nade do tanya aku. Main di made-made Ustaz. Loh, salah saya apa, Ustaz? Apa yang kamu ngomongkan tadi? Ya kan saya bilang nggak punya apa-apa. Tidak, indi punya made apa? Kalau diulang, indi made-made. Dosa saya. Nah ini, walaupun kalian berada di sebuah kampung yang kelihatan terpencil dari kota, tapi saya yakin bahwa kualitas yang dihasilkan di Pondok Pesantren Nurul Amin ini tidak kalah dengan pesantren-pesantren yang sudah besar dan sudah mapan yang ada di luar sana. Tunjukkan bahwa kalian itu hebat, tunjukkan bahwa kalian mampu. Silakan tunjukkan kemampuan kalian, tapi tetap dengan rendah hati. Rendah hati saja. Saya walaupun ceramah kayak gini ini, saya orang paling baik. Iya. Tak yakin gak gitu? Saya ini orangnya baik. Saya ini sama mertua saya
disebut sebagai menantu terbaik. Ya karena aneh cuma hitung. Istri saya tuh nggak punya saudara, Pak. Anak tunggal itu berarti menantu terbaik. Ini begini, yang mau saya sampaikan kepada santri, kalian tidak perlu berkecil hati. Yang penting sampai belajar. Insya Allah nanti hasilnya ketika kalian pulang ke kampung halaman kalian, tunjukkan bahwa santri Nurul Amin dibutuhkan di setiap zaman dan di setiap tempat. Nggak usah khawatir, karena ustadz dan guru yang mengajar di sini insya Allah punya pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu yang beliau miliki. Tak usah kecil hati. Orang tua di rumah tinggal mendoakan kepada Allah. Sing sabar, para santri sabar sampean. Muntai modal sabar bahaya mah. Ngore ngajar mereka berat deh. Kula mereka gak aleman mereka. Kula berat ning aburung ayat. Sebarang kadang toki muka kitab kula. Ari mempai pekalabi santri Nurul Amin tuh dia. Kitab dibuka kalau habis dibuka baru ya colong. Artinya apa? Sealim apapun kalian, sepintar apapun kalian masih seorang santri di hadapan guru kalian. Sepintar apapun, sealim apapun kalian, nanti pulang ke rumah kalian hanyalah seorang anak dari seorang ibu dan seorang ayah. Tetap tunjukkan bahwa kalian adalah manusia yang berkualitas. Tetap tuaki sampean tunjukkan oleh sampean semuanya bahwa sampean penikah adalah santri-santri Nurul Amin yang memiliki ilmu yang luas serta hati yang antep asor. Cara masa sampean lebih hebat, cara masa sampean lebih tangguh dibandingkan yang lain, ya biasa saja. Tapi kalau memang saatnya harus ditunjukkan, ya tunjukkan. Tapi ada masanya di mana kita harus menunjukkan bahwa seorang santri dididik menjadi manusia yang lemah lembut. Maka sebelum saya tutup, sudah berapa menit ceramah saya? Lanjutkan. Kaki tak mikir kok si mulia dan ya. Mungkin bisa shoot, dapat tak apa-apa. Ya Allah, turun berapa kali boleh gimana? Tapi menlecelin ke kubu padi paneka ceritanya luar biasa, man. Mungkin luar biasa. Sajian boleh ke kampung saya sabar. Lebih ngeronyo boleh. Pola makin lah bagus. Oh bagus. Iya bulan kampung kakek bagus itu. Coba udah ruang itu nyok ke bunding normal. Ini cerita saya kalau ini masih kecil Pak. Medan dakwah saya ini masih kecil. Saya pernah ceramah itu berangkat 3 kali ganti pesawat seperti orang umroh Pak. Berangkat dari Pontianak Jakarta terus penerbangan Makassar, Jakarta Makassar. Habis dari Jakarta Makassar nyambung lagi ke Bolaang Mongondo perbatasan Gorontalo. Berangkat dulu dari Compo Sopu, setelah mengiring penerbangan pertama, depak ke Gorontalo kul beluk malam. Jadi mana kau lagi ayah mana nyaman lah kau nencang siapa sakit, lagi panjang semua coba. Gimana? Oh, ini seorang aku lebih banyak jadwal. Aku tak bisa. Kau sampai gitu. Kau tak bisa, kau tak bisa. Kau seorang apa? Kampung sampean jauh. Kau lah anu. Cek sendiri. Insyaallah kau bisa hadir. Lebih anu. Bagaimana pun kan kau tak bisa hadir. Kau tak bisa hadir. Dan itu risiko Pak. Benih cuma orang biasa Pak. Saya hitungin Pak. Kira hasilnya kepada deh. Biasa saja itu. Anggap itu ujian, anggap itu cobaan, nggak usah diurus. Urusan sampean bukan dengan manusia, Nasir. Urusan sampean itu dengan Allah. Kalau masih memikirkan apa yang diucapkan oleh manusia, sampai kapanpun kita nggak bisa jadi orang baik. Santri itu juga sama. Santri itu jangan pernah mengurus hal kiainya. Lu urus abang saya ngajar. Urus abang si ajar, si urus kiai nah. Pon pada fitnah. Lu zaman mangkin apa banyak fitnah. Fitnah apa? Si guru nih gedungin. Beda. Banyak nih bu. Bandi aja. Udah kampung ya pada lah. Saya
Saya ya. Maki kocak kiai seperti ini. Petong tahun tak yang cembiring siantan. Kulo sama sareng nyai punika sering sepon. Beliau di komplek Golop, saya di Masaktinya. Kula punika Bu, lah petong tahun tak yang cembiring siantan padahal kula ring siantan. Saya yang jam Ustaz Nasir. Kula celo kok. Mati pasar kena. Sampai saya mikir, aduh bola ke nanti yang peneser lenas. Kenapa saya ditolak di Siantan? Oh, Ustaz Zain Muhsin saya uncang dia yang bu ibu. Apa? Aku mau mendapat hukum fakih sakit. Garang orangnya apa? Kalau tak anu wah, jadi gue petong tahun mah. Petong tahun gue lepong santan, letak jangan orang gue. Letak lah bola tahun hingga kocor ring santan gue. Lelan molor penik, kemaki banyak orang rebu kocor haram gue tak milih. Lalu apa margena? Karena gula ini kan suka ageja, gula juga suka ageja. Tapi memang gula bahas masalah hukum kan yang bilang, gula lebih jelas. Okay. Oh sampian di tengah pengajian, lo berpengajian lagi ini saya kiri. Beda, ngaji aja. Jaring santan tak terima. Udah, Ustaz Zain Muhsin gua orangnya keras ya. Bigu lelambakan sedikit Ustaz. Saya alarang orang yang entar ketok Bu. Kula saya heran mungkin. Lagi dengan bahas pakai lebih Ustaz. Kula saya heran mungkin orang yang entar kebatian tok betok. Nih kepada orang yang entar ke pesta. Pandai Pak, beri bereng. Adikku tak pernah pengantin. Lah orang mereka entar ka orang takziah menikah kan atu aki semate ben atu aki supaya orang setin aki mereka sabar. Lah mangken pandai Pak Bu Ibu Santan benih mah. Benih atu aki semate, benih atu aki orang setin aki. Katanya laki kaki semate atina apa ya? Petanya dia besen. Lah ini kan salah. Ini kebanyak kejadian. Seti malam mangkin menikah, santri-santri Nurul Amin nanti pulang kembali ke kampungnya harus bisa menjadi warna di masyarakat, harus bisa merubah keadaan masyarakat yang tidak baik bisa menjadi lebih baik. Karena saya dengar pesantren ini sudah banyak menghasilkan santri-santri yang berkualitas. Dan mudah-mudahan ke depan pondok pesantren Nurul Amin ini senantiasa tetap kokoh dan berdiri menghadapi zamannya. Karena memang santri itu ada untuk Indonesia, bukan Indonesia ada untuk santri. Saya ulangi, Indonesia itu ada karena santri. Pesantren pertama kali berdiri pada tahun 1742, 30 tahun sebelum kota Pontianak itu berdiri. Sebelum kerajaan Pontianak berdiri, pesantren sudah berdiri berada di Tegalrejo. Tegalrejo itu berada di sekitar antara Pacitan dengan Ponorogo. Artinya bahwa pesantren di Indonesia usianya sudah hampir 300 tahun. Kalau disebut jasa, jangan bicara jasa. Karena pesantrenlah yang menjaga akidah bangsa Indonesia. Penduduk Indonesia 270 juta hari ini. Kurang lebih 270 juta. Dan 220 sampai 230 jutanya adalah muslim. 230 jutanya adalah muslim. Tetapi yang menjadi pagar utama agama masih tegak di Indonesia, syariah masih tegak di Indonesia karena adanya pondok pesantren. Maka pesantren punya gagasan besar terhadap berdirinya bangsa Indonesia. Kemerdekaan apa nih? Kalambok mah. Muntad santren tak mungkin Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka tidak mungkin orang-orang yang datang lagi ke Indonesia bisa diusir melainkan oleh santri. PKI itu dibasmi oleh para santri. Kebodohan itu dibasmi oleh santri. Walaupun santri begitu sulit untuk mendapatkan tempat di negara ini. Ya mungkin sebelum saya tutup saya nggak lama. Lapar sampai. Oh, makin kok ada lapar gila. Ada tuh beri nasi biaya gitu. Jadi yang perlu saya sampaikan,
Yang perlu saya sampaikan malam hari ini, santri ini sudah dididik pagi, siang, sore, malam. Hampir waktunya santri itu mungkin belasan jam belajar di tempat ini. Bukan hanya untuk dirinya para santri, tetapi untuk ummah. Karena salah satu tugas kiai dan pondok pesantren, salah satu adalah himayatul ummah, untuk menjaga umat. Montade pondok, montade pesantren, kudu tak yakin pendidikan Islam itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Tapi anehnya santri, kan baru-baru ini saja dunia pesantren ini mendapatkan pengakuan. Ratusan tahun pondok pesantren seakan-akan menjadi anak tiri di bangsa ini. Kalau pesantren mau, mestinya pesantren menggugat. Kalau mau, mestinya pesantren menggugat. Gugatannya apa? Kucurkan dana untuk keberlangsungan pondok pesantren. Tapi dunia pesantren tidak seperti itu. Karena kiai dan para santri bukan pengemis bagi bangsa ini. Jadi pengemis kiai mana kan? Kiai nasir mana kesoki? Tanah namanya kita maju kan? Saya lupa. Tidak apa-apa, banyak tanah beliau ini. Kalau saya enggak, tanah saya enggak banyak. Ya mon bini beda lah. Entar mon tanah boleh tak punya. Boleh long molong bini boleh. Tapi Jawa Toro le, Jawa Toro itu. Nah, gua bulan beraji. Jadi saya gitu bisa awas. Kenapa saya pada Pak tahu lah bahwa malam hari ini adalah malam kebahagiaan bagi para santri. Setelah tahun 2015 kemarin Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Kalian tidak boleh khawatir karena bangsa ini milik kalian. Indonesia itu milik kalian. NKRI yang kalian sebut tadi, NKRI harga mati, itu punya kalian, bukan punya orang lain. Karena perjuangan itu dimulai oleh para santri. Yang mengusir penjajah itu santri. Yang mengusir Belanda yang datang lagi tahun 45 pada tanggal 10 November itu santri yang ada di Surabaya. Yang mengusir PKI, yang hancur PKI, santri. Yang menjaga peradaban hari ini adalah santri. Maka bangsa ini punya santri seluruh Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan ini manfaat. Mudah-mudahan pesantren ini menjadi tempat yang paling barokah. Mudah-mudahan manter muka anak potong gulban sampai dengan pondok itu tetap orang yang alim, tetap orang ilmu yang manfaat, tetap orang yang sabar, orang yang sepuluh juga, tetap orang yang ahli ibadah, dan tetap orang yang takwa jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Iya kan Allah, iya kan semua. Terima kasih. Masih doa. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah وبآلائك الجسيمة يا ربنا يا رحيم يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لجميع أستاذنا وساداتنا ومعلمينا ومعلماتنا ومشايخنا ونخص من أهل pondok pesantren Nurul Amin hada. Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum. Allahumma rabbana innaka tas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa ilaikal juhd wa minka tuqlan ya rabbal alamin. Allahumma inna hadha ad-du'a du'a al-mustad'afin wa raja'ana raja' al-khaifin. Narju rahmataka wa nahsha 'adabak wa anahna matayana bi babika ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, pada malam hari ini ya Allah, pada malam hari santri nasional, pada malam hari ini ya Allah,
Kami hadir di tempat ini ya Allah, salah satu tempat yang Kau cintai ya Allah, salah satu tempat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tempat ini adalah majelis ilmu ya Allah. Pondok pesantren ini adalah tempat bagi para santri untuk mencari ilmu ya Allah. Jadikan para santri-santri Pondok Pesantren Nurul Amin ini sebagai orang yang ikhlas dalam menjalankan kewajiban mereka ya Allah. Sabarkan orang tuanya ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Dibukakan pintu hati mereka untuk menerima ilmu yang Kau curahkan melalui guru-guru mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat dan maha mengetahui ya Allah. Ya Allah, betapa lemahnya kami di hadapan-Mu ya Allah, betapa dhaifnya kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami hanya bersandar kepadamu ya Allah. Di saat kami tidak sanggup ya Allah, kami hanya meminta kepadamu ya Allah. Di saat kami tidak mampu, kami hanya memohon kepadamu ya Allah. Kuatkan Kiai Nasiruddin beserta keluarga Pondok Pesantren ya Allah. Ikhlaskan Kiai Nasiruddin beserta seluruh keluarga Pondok Pesantren ya Allah. Jadikan dirinya sebagai mujahid dan mujahidah dan seluruh keluarga ini ya Allah. Engkau maha melihat ya Allah keadaan kami ya Allah. Allahumma anta rabbuna wa nahnu abiduka. Allahumma anta rabbuna wa nahnu abiduka ya rabbana. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka mujibat wa azaim wa nas'aluka Allahumma bi asma'ikal husna wa nas'aluka Allahumma bi asma'i nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka Allahumma bi jahil Qur'an. Allahumma ihfadna bil Qur'an, Allahumma 'allimna bil Qur'an, Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa hassil maqasidana bil Qur'an wa yassir umurana bil Qur'an wa taqabbal taubatana bil Qur'anil Karim. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا وتقبل توبتنا واستجب دعانا يا رب العالمين. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Antara sekelangkung yang manis murah, terutama ada sepuh dan kaula Abang Murad beserta keluarga, Kiai Nasiruddin besertanya Karla dan seluruh para ustaz dan ustazah, para wali murid, para wali santri dan para santri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafa bikum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada